Kayaknya ibu nggak terlalu suka kalau kita datang ke rumah ini deh, bisikku, agar tidak terdengar oleh ibu. Nggak lah, Endea. Ibu pasti hanya bingung, tahu-tahu kita sudah ada di rumahnya. Di dalam hati pasti ibu sangat bahagia. Mas Ubaid tidak mau berpikiran negatif kepada ibu. Iya sih, seharusnya memang begitu. Namun, dari tadi sikap ibu terlihat sangat aneh dan sepertinya ibu sangat tak nyaman. Raut wajahnya seperti seorang yang sangat khawatir. Tapi apa yang dikhawatirkan oleh beliau? Seharusnya ibu bahagia saat kami datang ke rumahnya. Justru beliau terlihat sebaliknya. Iya ya, semoga saja seperti itu. Kira-kira yang tadi jatuh apa ya? Yah. Aku memang penasaran. Tentu wajar jika mempertanyakannya. Ayah juga nggak tahu, Endea. Mungkin benar memang kucing yang menjatuhkan baskom atau apalah di dapur. Iya sih, mungkin saja. Endea, padahal pertanyaan Arsya belum dijawab sama nenek. Malahan nenek pergi ke belakang. Jadi, di sini ada teman nenek apa nggak, Endea? Arsya memang begitu. Jika dia bertanya harus ada jawabannya. Mungkin saja teman nenek itu sudah pulang lewat belakang, sayang. Nenek ke belakang memang ada alasannya. Nggak apa-apa, kan kalau begitu. Aku menerangkannya sebisaku. Iya deh, mana gawai punya Arsya, Endea? Mau mainan? Aku mengambilkan apa yang diminta oleh Arsya di dalam tas yang selalu kubawa. Ada banyak barang berharga di dalamnya. Jadi, tak mungkin kutinggal begitu saja di dalam mobil. Gawai milik Arsya adalah gawai yang tidak membutuhkan internet. Aman untuk anak-anak, karena tidak bisa mengakses secara sembarangan. Meski di dalamnya hanya seperti itu saja, tapi Arsya tidak merasa bosan. Jika di rumah dia memang jarang memegang gawainya itu, dia lebih suka bermain dengan teman-temannya. Kami menunggu sekian lama. Sepertinya tidak ada tanda-tanda ibu kembali menemui kami di ruang tamu. Yah, ibu kok lama banget? Apa nggak terjadi sesuatu? Kita susul ibu ke belakang saja yuk. Tentu saja aku khawatir dan mencoba untuk mengajak Mas Ubaid untuk melihat ibu di belakang. Iya Endea, coba yuk, kita lihat ke belakang saja. Kami pun bangkit bermaksud pergi menemui ibu. Endea, mau kemana? Tanya Arsya. Sejak tangannya sibuk dengan gawai, dia sudah tak banyak bertanya lagi. Karena aku bangkit dari tempat duduk, pasti rasa ingin tahunya muncul kembali. Mau ke belakang lihat nenek. Arsya mau ikut? Tanyaku. Ikut Endea. Masa Arsya mau ditinggal sendiri di sini sih? Arsya takut. Dia bergegas bangkit, meletakkan gawainya dan menggandeng tanganku. Kami bertiga melangkah menuju ke belakang rumah. Aku menyibakkan tirai penutup antara ruang tamu dan ruangan yang ada di belakang. Benar dugaanku. Di balik tirai langsung terlihat pemandangan dapur dan kamar mandi. 2 kamar berjejer di sebelah kananku. Namun, aku tidak melihat ibu di dapur. Jadi, beliau ada di mana? Yah, ibu kok nggak ada di dapur? Katanya ada kucing yang nggak sengaja menjatuhkan sesuatu di sini. Tapi kenapa nggak ada ibu? Bisiku. Ayah juga nggak tahu, Endea. Suasana di dalam sini semakin mencekam. Keadaannya remang-remang. Hari memang sudah semakin petang. Mungkin saat ini sudah pukul 4 sore lebih. Endea, kok rumah nenek serem begini? Keluh Arsya. Arsya berdoa saja ya. Pegang tangan bunda, pasti rasa takut Arsya jadi hilang. Bocah itu menurutiku.
Untunglah dia tak rewel dan tidak meminta untuk pulang saja. Mas Ubay yang berada paling depan kini pergi ke arah kamar. Pintu di setiap kamar tidak tertutup dan tirainya pun sama saja terbuka. Dengan begitu, Mas Ubay bisa menebak keberadaan ibu di kamar yang mana. Bu, ibu nggak apa-apa, kan? Maaf kami masuk ke kamar ibu. Kami khawatir ibu lama nggak keluar lagi. Ibu membelakangi kami. Beliau sepertinya kaget dan langsung menutup kotak yang berada di depannya. Entah kotak itu berisi apa, aku tidak sempat melihat isi di dalamnya. Beliau pun berbalik dan melihat kami dengan tatapan kekhawatiran. Kenapa kalian masuk ke dalam sini? Ibu, kan sudah ngomong, tunggu di sana dulu. Rumah ibu masih berantakan. Kami khawatir, Bu. Ibu terlalu lama di dalam sini. Apalagi tadi ada sesuatu yang jatuh. Mas Ubay mencoba untuk menerangkan. Ya sudah, kita ke depan lagi saja. Kalian nanti tidur di kamar sebelah sana. Semuanya masih berantakan. Ibu menunjuk ke ruangan yang dimaksud dan keluar dari kamar. Kami pun mengikuti di belakangnya. Endea, Arsya kok jadi takut ya, bisik anakku. Aku hanya menggelengkan kepala dengan memberi kode agar dia tak berbicara seperti itu lagi. Arsya pun memahami kode yang kuberikan padanya. Glutak! Aku dan Arsya yang masih tertinggal di belakang kembali mendengar sesuatu yang terjatuh. Seketika Arsya pun menoleh. Endea, teman nenek masih ada di dalam kamar, Endea. Baru saja mengintip. Benar, kan apa kata Arsya, teman nenek itu belum pulang, celetuk Arsya menarik-narik tanganku. Aku tak mau mempedulikan ocehan Arsya, tapi rasanya ada yang aneh. Aku pun ikut menoleh. Mana sayang? Di sini nggak ada temannya nenek. Ayo, kita susul ayah sama nenek yang sudah ada di ruang tamu. Tadi katanya Arsya takut. Sebelum rasa takutku semakin menjadi, harus cepat-cepat mengajak Arsya untuk pergi dari sini. Padahal nantinya kita mau bermalam di sini untuk beberapa hari ke depan. Aku justru sudah parno seperti ini duluan. Iya sih, Arsya takut. Tapi Arsya mau memastikan teman nenek itu masih bersembunyi di kamar nenek apa enggak, Endea. Ayo Endea, lihat ke sana. Ya ampun, anak ini. Nggak tahu bundanya sudah semakin merinding apa. Kenapa justru memintaku untuk melihatnya ke dalam kamar? Aku hanya bisa mengeluh di dalam hati saja. Arsya, nggak sopan loh, kalau mau lihat kamarnya nenek tanpa izin. Ayo kita keluar saja. Ayah pasti nungguin Arsya di ruang tamu. Aku harus bisa mempengaruhi Arsya untuk tidak lagi merasa penasaran tentang temannya nenek. Aku sangsi, sosok itu berwujud manusia atau justru, aku jadi merinding jika membayangkannya. Tapi Endea, mumpung Arsya tadi melihatnya lagi, Endea. Arsya penasaran, Endea. Pasti teman nenek itu belum pulang. Pasti masih di dalam kamar itu, Endea. Ayo Endea, lihat ke sana Endea. Jika Arsya sudah semakin penasaran, anak ini pun susah juga untuk dialihkan ke sesuatu hal yang lain. Apalagi dari tadi dia selalu membahasnya. Jantungku kian berdebar hebat. Apa harus aku menuruti permintaan Arsya? Padahal tadi di dalam kamar itu hanya ada ibu saja. Mana mungkin ada yang mengintip dari sana? Tidak masuk akal. Ayo Endea. Kini Arsya menarik tanganku dengan sekuat tenaganya. Aku pun pasrah dan pergi melihat ke kamar ibu lagi. Bismillah ya Allah, semoga apa yang kubayangkan nggak terjadi. Semoga di sana nggak ada siapa-siapa, batinku.
Aku tidak bisa menunjukkan ketakutanku kepada anak semata wayangku ini. Setiap kaki ini melangkah lebih dekat ke kamar itu, kakiku terasa semakin berat saat diangkat. Jantungku pun semakin berdegup kencang. Sekujur tubuhku merinding. Rasanya ingin kabur saja dari sini. Namun Arsya tetap saja menarikku ke kamar itu. Arsya, ayo ke depan saja. Nggak, Endia, Arsya mau lihat temannya nenek di dalam kamar itu. Akhirnya sampai juga di dalam kamar ibu. Aku ingin melihat di setiap sudutnya, tapi rasanya sudah ngeri duluan. Hanya tertunduk melihat satu arah saja. Justru Arsya yang sudah mencari ke sana kemari. Kok nggak ada siapa-siapa ya, Endia? Ucapnya masih sibuk mencari di setiap sudut. Aku sedikit lega mendengarnya, tapi tetap saja rasa takut masih menyelimuti. Ku beranikan untuk melihat keberadaan Arsya. Tiba-tiba ada seseorang yang memegang pundakku. Perasaan yang tadi sudah mulai lega, kini jantung kembali berloncatan tak karuan. Siapa yang memegang pundakku? Aku kira dari tadi tidak ada langkah yang datang menghampiriku.